Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semuanya. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Ibu Melinda Salehalah dari SMP Negeri 8 Gorontalo. Dengan saya sendiri Priska Aprianti dari SMP Negeri 3 Satapajo. Ada Ibu Crescensiana Sandajau Albert dari SMP Negeri 1 Momere. Ada Bapak Syahrir dari SMP Negeri 1 Sugubenasa. Dan ada Ibu Reski Amanda Hakim dari SMP Negeri 4 Kolaka Utara. Di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kolaborasi tentang masalah yang kami temui pada pembelajaran informatika. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan materi presentasi kita pada kelompok 10, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, itu adalah miskonsepsi informatika, di mana terbagi menjadi elemen berpikir komputasional, algoritma, dan pemrograman. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa atau peserta didik. Saya persilahkan kepada Ibu Kres untuk memaparkan materi dari presentasi kami. Kepada Ibu Kres dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Reski. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan materi dari permasalahan yang akan kami angkat dalam diskusi kami. Yang pertama, miskonsepsi informatika yang terdiri dari elemen berpikir komputasional, algoritma, dan pemrograman. Dalam permasalahan ini, miskonsepsi informatika terjadi pada elemen berpikir komputasional dan algoritma dan pemrograman. Karena kurangnya pemahaman guru-guru disebabkan baru pertama kali menerapkan informatika pada sekolah masing-masing pada tahun ini. Materi informatika yang luas dibandingkan dengan TIK membuat guru kesulitan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Miskonsepsi terjadi juga kepada siswa karena rendahnya literasi siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa. Pada mata pelajaran informatika yang baru diajarkan pada tahun ini, bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, di mana penilaiannya berbeda dengan kurikulum 13 yang tidak menentukan lagi nilai KKM, tetapi digantikan dengan KKTP, di mana tahap penilaiannya terdiri dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang yang membuat guru sulit untuk menentukan capaian pembelajaran pada siswa. Permasalahan yang lain yaitu asesmen diagnostik dan kognitif yang dilakukan pada awal pembelajaran, sedangkan input dari fase C dalam pendidikan SD belum belajar mata pelajaran informatika. Next. Untuk slide berikutnya, Ibu Priska. Baik, mungkin Bapak Muhammad Syahrir bisa melanjutkan di solusinya. Baik, saya akan lanjutkan dengan membahas mengenai solusi yang diberikan. Yang pertama, untuk miskonsepsi informatika pada elemen berpikir komputasional serta algoritma dan pemrograman, solusi yang kami lakukan terhadap permasalahan di atas yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan cara membuat materi ajar dalam bentuk video, game dengan menggunakan aplikasi kuisis, dan lain-lain, sehingga siswa tertarik untuk belajar. Kemudian juga dapat dengan memberikan materi latihan di internet secara gratis, kemudian melakukan latihan secara online. Yang kedua, mengenai kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa,
Solusinya adalah dengan fokus terhadap tujuan pembelajaran, di mana guru tidak harus menuntaskan materi ajar, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan gaya belajar siswa. Demikian solusi yang dapat diberikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya praktik baik mungkin bisa Ibu Melinda Hala untuk memulainya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk praktik baik yang seperti yang sudah saya laksanakan. Saya guru informatika di SMP Negeri 8 Gorontalo, mengampu untuk kelas 7 karena sekolah kami baru melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ini. Jadi baru kelas 7 yang belajar informatika. Saya sering melakukan pada saat pembelajaran itu melakukan pendampingan langsung kepada siswa pada saat proses pembelajaran seperti yang kelihatan di foto yang saya perlihatkan, yaitu melakukan pendampingan kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Baik, untuk praktik baik yang kedua, di sini saya melakukan lebih cenderung melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menerapkan bagaimana proses pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berpusat kepada murid. Dari gambar yang terlihat bahwa siswa lebih cenderung memilih pembelajaran di luar kelas, sehingga dalam pembelajaran itu saya bisa melakukan praktik baik dengan cara dalam pemberian materi saya selingi dengan games, lalu juga dalam kelompok belajar mereka bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian pada gambar berikutnya, pada gambar yang pertama itu, di mana saya mengajar di kelas 7 tentang teknologi informatika pada materi peralatan yang digunakan pada zaman dahulu. Di situ seharusnya saya menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi pada zaman dahulu, tetapi karena kita tidak memiliki, sehingga saya melakukan proses pembelajaran dengan unplug, yaitu memperlihatkan gambar alat teknologi informasi yang digunakan manusia pada zaman dahulu. Dari saya sekian, saya kembalikan ke Ibu Reski. Silakan Ibu Reski. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang praktik baik, di mana pada slide ke-8 di gambar itu ada gambar tentang pemanfaatan media pembelajaran komputer untuk pengembangan soft skill. Ya, untuk di sekolah saya, khususnya di Kolaka Utara, saya mengampu mata pelajaran informatika itu sudah kelas 7 dan kelas 8, di mana di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu dari tahun 2021. Ya, jadi sudah 2 tahun dengan sekarang kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian pada gambar yang ada di praktik baik, di situ adalah salah satu kegiatan siswa yang setiap pertemuan itu yang saya lakukan untuk masuk ke dalam ruangan lab komputer untuk melakukan praktik media pembelajaran dengan menggunakan yang namanya komputer, di mana saya melakukan pengembangan soft skill, di mana kita ketahui bahwa pengembangan soft skill itu adalah di mana kita menyajikan pembelajaran yang kreatif, ya, yang kreatif dan memantik dengan tujuan untuk memantik rasa penasaran siswa. Apalagi di daerah saya mata pelajaran informatika ini itu masih sangat minim dengan sarana dan prasarana. Jadi saya mewajibkan untuk setiap pertemuan atau setiap minggu pembelajaran itu wajib untuk masuk di dalam lab untuk melakukan latihan minimal membuka atau menyalakan sebuah komputer. Terima kasih.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan materi. Sekian kolaborasi kelompok 10 dalam penguatan kompetensi profesional guru informatika. Kami mohon masukan dan saran dari rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.